pemirsa, selamat datang kembali ke Batara, obat alami Nusantara Batara. Bersama saya Carolina Agatha di sini dan saya ditemani dengan Ki Aji. Pada hari ini kita akan membahas tentang vertigo. Dan pada kesempatan ini saya akan berbicara dengan Ki Aji akan menanyakan tentang konsep. Oh, konsep Batara ya? Ya, coba dijelaskan sedikit. Terima kasih Mbak Carol. Pemirsa yang budiman dan berbahagia, Batara atau obat alami Nusantara ini adalah pendekatan untuk kita merawat kesehatan, dan kalau sudah terlanjur sakit kita bagaimana menyembuhkannya dengan metode, cara-cara dan bahan-bahan alami Nusantara. Kemudian metode cara-cara ini juga secara holistik. Holistik apa maksudnya? Paham nggak Mbak Carol? Holistik itu? Holistik itu tentang kembali ke alam mungkin dan atau menyeluruh ya. Betul. Jadi holistik itu nanti kita manusia ini ada hubungan dengan alam. Benar. Itu. Jadi kita dengan alam harus serasi, seimbang, betul. Bersinergi berarti ya. Ki Aji ya. Dan kemudian di dalam diri kita juga ada banyak macam unsur ya. Baik. Manusia itu secara umum ada jiwa raga kan umum ya, berarti ada fisik dan non fisik. Kalau fisik tuh ini ada kulit, daging, tulang segala macam ya yang bisa sentuh. Kalau non fisik ada apa aja? Non-fisik. Batin, apalagi? kemudian Ini yang membuat orang pinter. Oh iya. Pikiran ya. Terus kalau aduh rasanya kok ser perasaan atau emosi ya. Nah, ada juga seperti Mbak Carol. Kalau orang Jawa mengatakan pasuryane ini koyo wulan dadari. Seperti bulan purnama. Raut muka atau kalau sekarang namanya aura. Aura. Itu energi ya. Sampai nanti ke aspek spiritual. Itulah holistik ya. Benar. Nah, kita sekali lagi pendekatannya holistik. Jadi manusia itu ada aspek fisik, pikiran, perasaan, ada jiwa, ada aura atau energi, ada spiritual atau roh atau sukma atau apapun sebutannya gitu ya. Lalu metodenya, cara-cara pengobatannya pun nanti juga secara alami. Alami itu artinya sesuai tadi dengan alam ya, kita sinergi dengan alam. Contoh pengobatan yang secara alami itu yang sering kita lakukan, kalau kita masuk angin atau kita mungkin meriang, itu kalau ini diapakan serak dikerokin mungkin ya. Itu kan cuma pakai koin atau sekarang pakai apa dari kelapa, batok kelapa, itu apapun ya. Kayu juga bisa. Keroan itu alami Nusantara itu. Kemudian kalau dulu mungkin waktu kecil sama mamahnya, tolong dong pegel mama, tolong diinjek-injek. Ya kan? Bahasa Jawa idek-idek. Itu juga pengobatan alami Nusantara. Nah, sekarang menjadi apa itu namanya? Kretek. Yang pijat kretek itu ya. Iya kan injek-injek itu. Iya benar. Contohnya kan injek-injek begitu udah krek. Nah, kalau kita sendiri pagi-pagi apa itu namanya? Stretching. Ngulet. Ini juga teknik alami. Nanti juga kalau yang sesak napas pakai latihan pernafasan. Itu alami. Iya, benar. Nanti ada yang kita latih jalan di atas batu-batu yang disusun ya supaya saraf-sarafnya aktif, peredaran darah lancar, itu alami semuanya. Metode Batara itu seperti itu. Cara-caranya alami. Iya, benar. Jadi sebagian itu sudah dilakukan sejak zaman dulu. Zaman dahulu kala. Tetapi mungkin generasi sekarang udah banyak yang lupa ya, udah nggak pernah ngidek-ngidek. Gitu. Nanti kalau yang masih umur 15 ke bawah masih bisa ngidek-ngidek. Masih bisa. Karena kalau udah lebih dari 15 nanti kalau berat badannya semakin naik. Tapi bisa, tapi ngidek-ngideknya satu kaki aja ya. Jadi nanti kalau badannya besar atau apa, ayah ibunya pegel-pegel, diinjek-injek pakai satu kaki aja. Kita kecil dulu 2 kaki mah loncat-loncat sudah apa-apa ya toh. Atau keroan. Jadi bisa menyesuaikan ya, Ki Aji ya. Dan juga nanti ini ramuan herbal. Benar sekali. Dikenal di dunia ini, Indonesia ini penghasil bahan herbal yang termasuk paling banyak. Paling banyak ya. Jadi sekitar 1/3 bahan herbal itu adanya di Indonesia. Seluruh dunia. Misalkan contoh di seluruh dunia itu katakanlah ada 1000 macam. Benar. Dari Indonesia 300 macam. Berarti kaya sekali kita nih. Luar biasa, sangat kaya ya. Dan masing-masing daerah punya herbal yang khas. Khas sendiri. Ya, Kediri di Gunung Milis ya. Gunung Milis. Saya pernah menemukan jahe. Coba lihat jahenya. Jahe ini jahe biasa ya. Jahe ini
jahe biasa. Kalau jahe rasanya apa? Pedes. Kemudian agak ada pahitnya Ada pahit sedikit, ada manisnya sedikit. Nah, jahenya Gunung Wilis itu manis. Tapi namanya bukan jahe, namanya Valerian. Valerian. Itu hanya ada di puncak Gunung Wilis. Contoh itu ya. Iya. Nanti kalau di Kalimantan yang terkenal apa itu bajaka, Bajaka. ya kan itu. Oh, iya, Di iya, Papua iya, ada iya, sarang iya. semut. Sarang Nah, semut. itu macam-macam. Jadi masing-masing daerah punya kekhasan dan itu kalau dimanfaatkan terus akan membantu Iya. kesehatan kita. Dengan berbagai macam manfaatnya ya Pak Kiai Haji ya. Nah, kemudian kalau kita mau kembali ke alam ya, tadi kan kita harus holistik itu artinya kita juga menyatu dengan alam Iya. lagi, itu termasuk holistik ya. Bahan-bahan alam yang bisa dipakai itu tidak hanya tanaman-tanaman ini aja. Benar. Garam, Garam? Oh, garam itu kan bukan iya. tanaman. Oh ya, itu Ya dari kan? air Garam, laut ya. dari air laut. Iya. Bahkan air lautnya sendiri kalau untuk mandi itu bisa membersihkan kita dari macam-macam penyakit. Iya. Ya, mandi itu pakai air laut nanti semua pegel-pegel, capek-capek, beberapa penyakit akan hilang. Ikan hilang. Mandi Benar dengan sekali. air laut. Jadi pemirsa yang budiman, usahakan minimum katakanlah setahun tuh 2 kali minimum ya piknik ke pantai, berendam di pantai. Tapi jangan cari pantai yang berbahaya ya. Pokoknya yang pantai yang boleh berendam di situ. Iya, iya, iya. Jangan melanggar aturan. Kalau dibilang ini tidak boleh berendam, jangan. Karena itu bahaya, ya. ombaknya terlalu tinggi. Benar Tapi sekali. pasti ada pantai yang boleh berendam. Iya. Berendam aja, nggak usah ke tengah-tengah. Iya. Sudah nanti berendam, diem aja 10 menit nanti penyakit-penyakit segala macam itu akan hilang. Akan hilang ya. Berendam di pantai. Jadi konsepnya gitu tuh memang benar back to nature ya, Betul. Kiai Haji ya. Nanti kalau tidak ke pantai, ke gunung atau ke Patirtan. Nah, Kediri ini Patirtan. banyak sumber-sumber. Oh, benar sekali, benar ya. Kungkum aja di situ, itu juga akan Yang mata air itu betul, alami itu ya. itu akan membantu kita untuk penyembuhan. Jadi kadang-kadang orang berpikir kalau ke sumber itu wah itu tujuannya adalah untuk spiritual. Ya. Enggak, kita kalau untuk kesehatan kungkum atau mandi atau apapun itu kadar airnya. Benar. Kebetulan saya sama tim udah ngecek banyak sumber yang Kediri ya. Itu pertama pH-nya tinggi. Kadar mineralnya juga bagus. Benar, benar, Jadi benar. untuk kesehatan bagus. Jadi pH itu gini. Tubuh manusia kalau pH tinggi itu nanti kanker nggak akan tumbuh. Iya. Penyakit-penyakit juga virus-virus akan Wow. tidak berkembang. Itu Luar pH tinggi. Jadi biasa. kalau kita minum air yang pH tinggi, sehat itu. Iya. Nah, ramuan kami pun nanti juga kebanyakan tuh kami ngambil airnya dari air Patirtan. Patirtan. Dan mengapa air Patirtan atau air sumber? Jadi kalau di Patirtan itu yang datang orang ngapain toh? Di sumber-sumber itu? Biasanya ngapain? Mungkin mandi. Mandi terus Ya. tapi sebelum mandi mereka ngapain? Mereka Berdoa, ya kan? ya. Semua datang itu Spiritual. pasti berdoa, spiritual, Iya. berdoa. Nah, ada penelitian dari Jepang, Profesor Masaru Emoto namanya. Iya, iya. Air kalau dikasih kata-kata yang baik, musik Iya. yang baik dan doa-doa, struktur molekulnya itu Iya. akan jadi bagus, akan selaras dengan tubuh manusia. Benar-benar. Sehingga itu bisa membantu Penyembuhan, penyembuhan, healing membantu dari penguatan daya tahan benar, tubuh. benar. Itu penelitian dari Jepang. Iya. Nah, kita ini secara tradisional kalau pergi ke penyembuh, kadang-kadang hanya diberi air yang didoa-doain. Doakan, Nah, kadang-kadang sugesti. kita nggak percaya itu. Iya. Padahal air yang diberi doa-doa itu Benar. memang Emang ada manfaatnya, khasiatnya, khasiatnya, ternyata itu. ya, benar Nah, itu sekali. Contoh bahan alami air ya. Tadi ada garam, ada herbal. Nanti juga udara ini ya, Udara. pernapasan. Api itu juga bisa dipakai. Api. Ya, kalau kita kedinginan, Ya menghangatkan. lah Menghangatkan ya, secara alami. Seluruh dunia kan itu. Di Iya. luar negeri pun kok musim dingin mereka akan nyalakan Api, tungku ya kan. tungku perapian, benar Kalau sekali. kita lagi piknik ke gunung atau apa, di villa, udah kita nyalakan api Nyalakan. sambil bakar jagung, Iya, bakar singkong, atau barbekyuan. apa. Iya kan? Iya. Itu bisa untuk penyembuhan. Nah, panasnya yang diambil ya. Iya. Nah, kalau sekarang sudah ada peralatan untuk menggantikan itu ya. Iya, ada sudah yang ditempel ada. jadi panas itu Iya. ada, bisa lah. Kalau orang Jepang tuh seneng apa mandi di air panas itu namanya apa? Onsen. Onsen, Ya. benar sekali, Ya kan? onsen, iya, Mandi iya. di mata air Perairan yang mata panas yang alami, yang terbentuk secara Nah, alami ya. Kalau udah pernah mandi di air panas kan di Indonesia banyak. Banyak ya, mata air Misalkan panas. Di sini di mana? Di Batu ya, Batu, ada. Pacet, atau di mana Pacet, itu ya, iya. itu seperti itu. Iya, Kita benar. usahakan juga kalau bisa piknik itu ke tempat kayak gitu, Iya. ke air panas atau ke gunung. Iya, dengan Atau sejuta ke manfaatnya, Bang Kiai Haji Patirtan ya. atau sumber tadi. Benar, Nah, itu benar itulah sekali. Pengobatan alami, metode alami dan kemudian bahan-bahannya juga alami. Ini tadi
garam, garam, tanaman-tanaman. iya. Nah, Mbak Karol kalau lihat dari auranya bagus, ini semangatnya bagus, ini saya yakin Mbak Karol juga rutin mengkonsumsi herbal, entah benar apapun. sekali, Betul. benar Apa sekali. yang biasa dikonsumsi? Saya biasanya mengkonsumsi ini seperti Jahe, gitu ya, kunyit, gitu ya. itu buat minuman. Jeruk, iya, gitu ya, jeruk ya, nipis, betul, benar ya. sekali. Ya. Bahan-bahan alami ini membuat badan kita memang jauh lebih bugar Lebih dan sehat, sehat. Nah, Iya. itulah pemirsa yang budiman, konsep Batara atau Bat Alami Nusantara ya. Iya. Jadi sesuatu yang alami yang ada di sekitar kita pakai, metodenya juga metode alami. Tidak memakai peralatan tertentu yang rumit ya. Iya. Pakai paling kalau peralatan tadi itu untuk keroan paling cuma Iya. koin atau apa gitu ya. Iya. Untuk urut paling tangan sama minyak khusus gitu ya, seperti itu. Benar sekali. Nah juga gini, leluhur kita ini sudah punya bukti bahwa pengobatan tradisional Nusantara itu maju sekali. Benar. Bukunya tuh tebel-tebel. Ada yang 400 halaman, 500 halaman ya, ada buku racian Jambi-Jawi, Ya. ada buku Usada Bali, ada buku macam-macam. Itu Macam-macam. banyak, dan itu kebanyakan buku itu sudah diambil di Belanda, tapi kita ada tinggalannya beberapa. Yes. Ada, itu luar biasa. Sampai sudah Nah, diarsipkan ya. Betul. Pendekatan leluhur kita itu gini, orang sakit itu terutama karena aliran darah, kalau secara fisik ya aliran Iya. darah dan energinya nggak lancar. Itu Iya, aja. benar. Pertama itu. Kedua, karena ada sesuatu yang asing masuk. Masuk ya. Satu asing itu kalau sekarang Virus, bakteri, ya. Kalau zaman dulu kena santet, guna-guna, Iya. itu. Iya. Ada itu virus atau bakteri. Iya. Ada juga yang memang energi negatif tadi ya. Iya benar. Tapi kalau sekarang udah jarang ada. Iya. Tapi itu seperti itulah. Jadi ada fisik, non fisik tadi ya. Benar. Kemudian pendekatannya pun menurut leluhur itu pakai yang alami, dan jangan lupa minta berkat dari Petunjuk, sang ya, pemberi sang hidup pencipta, Tuhan ya. ya. Semua kesembuhan berasal dari Tuhan. Tanaman dari mana? Dari Tuhan. Garam Benar. dari Tuhan. Dari Semua Tuhan. dari Tuhan. Kita manfaatkan itu semua. Jadi kita mensinkronkan diri, selatkan diri dengan Sang pencipta, itu penting itu. benar. Jadi Iya. ciri khas pengobatan tradisional Nusantara itu tadi ya ada Benar, dua unsur, ada dua fisik, dan unsur. fisiknya itu yang ada yang aneh-aneh, ada Iya. ini karena waktu itu belum banyak pengetahuan. Benar. Ya. Nanti yang fisik itu juga macam-macam tadi ya. Ada mau ininya kulit, berarti nanti ada yang dibobok, Ya. dibalur, yang terus dibalur dibobok. itu ya. Kalau di pilingan ini di pelipis itu namanya dipipis, Dipipisan gitu ya. Dipipisan, ya. Ada yang disembur. Oh iya, ya. Ada yang disembur itu. Disembur itu Iya, ya. benar, ada benar, sembur. benar. Nah, itu Iya. unik-unik itu. Kalau yang dimasukkan ke dalam diri kita, itu bisa diminum ramuan, bisa Iya. dimakan ya. Tanaman, buah, bunga juga bisa dimakan atau dihirup. Dihirup. Nah, misalkan nanti batuk pilek atau meriang atau apa, direbus saja ini beberapa nih. Diseduh lalu dihirup ya, Dihirup aromanya. uapnya. Nah, itu kalau sekarang namanya apa? Aromaterapi. Ya, itu ada Essential. aromaterapi. Itu Essential leluhur kita oil. udah ada semua itu. Iya, Nah, itu. benar. Nah, sekarang terkait vertigo. Iya, Pernah ngalamin vertigo ya? Vertigo itu yang keliengan, yang kita bangun lalu ada rasa berputar-putar itu. Berputar sampai, aduh. Iya, seperti Yang isi dunia itu bukan di kita, berputar. tapi Iya, ini. atasnya itu sudah kayak berputar-putar begitu pernah ya, ya? Ki Haji ya. Ya benar sudah. Nah, betul pemirsa. Vertigo ini adalah salah satu jenis pusing di mana itu kesan palsu sekeliling kita berputar. Berputar ya. Berputar. Yes. Sampai kita nanti lemes sekali lah seperti itu. Vertigo. Vertigo. Nah, itu vertigo sebenarnya bukan suatu penyakit khusus, tapi itu tanda-tanda ada penyakit yang Penyakit lain. yang lain ya. Apakah jantung, apakah asam lambung benar. atau apa. Tapi kemudian menjadi masalah di saluran di otak itu ada semacam kristal itu ya, Iya. kayak batu kecil mengganggu. Jadi kesannya kita ini berputar, padahal sebenarnya nggak ada yang berputar, toh hanya kesan di otak kita karena Iya. itu ada yang semacam Ada kristal itu lagi gangguan. berputar, lagi berputar, muter-muter, jadi kayak gitu Iya, kita, iya, kita iya. pusing. Nah, vertigo itu nanti bisa apakah sebelah kanan atau sebelah kiri. Gitu ya. Nanti ngeceknya gimana? Ya kita cek aja, kalau kita nengok kanan pusing harus sebelah kanan, kira-kira gitu. Pusing. Jadi benar, dia benar. Mana muternya gitu. Muternya nanti Itu kelihatan ya, vertigo ya. Nah, vertigo itu memang lebih parah dari pusing biasa. Ya, dari migrain mungkin, Betul. dari pusing biasa itu jauh lebih parah ya. Karena itu tadi,
ada sensasi yang bisa pingsan, segala benar. macam gitu ya. Iya. Kemudian juga gejala lainnya itu penglihatan tuh jadi kabur, berbayang. Ya. Itu tadi karena ininya muter-muter, nggak karuan. Gitu. Jadi nggak bisa konsentrasi itu udah pasti. Kemudian mata itu jadi bergerak nggak normal karena ini kan ada di dalam gangguan ya? bergerak ngaco. Iya. Nggak normal, jadi mata kita ikut. Nah itu vertigo. Kalau pusing biasa mungkin matanya masih biasa, tapi lemes yang berputar tubuh kita rasanya kepala itu berputar ya, sananya tetap. Tapi kalau vertigo atapnya kok yang berputar atau lantainya yang berputar, itu vertigo. Benar sekali. Sampai kemudian bisa diajak ngobrol nggak nyambung. Nggak nyambung ya. Karena ini ada gangguan di otaknya nggak ya. bisa nyambung. Kalau pusing biasa masih nyambung. Iya. Bahkan kemudian bisa mati rasa. Mati rasa itu dicubit kok nggak terasa ya. Oh, begitu lama-lama ya. bisa stroke. Iya. Kalau terlalu tekanan darah tinggi kena benar. vertigo Bisa stroke ya. Dan juga sadaran turun bisa pingsan. Vertigo itu seperti itu. Sangat bahaya sekali vertigo. Lalu mungkin yang penting diketahui nanti mengapa kita bisa vertigo. Iya. Apa sih penyebabnya sebenarnya Ki Aji? Jadi gini, kalau secara ilmiahnya vertigo ini memang ada beberapa penyebab, tapi intinya itu sebenarnya telinga bagian pada dalam. Telinga ya. Telinga bagian dalam itu yang terganggu, benar. Berarti ada gangguan dalam telinga sebenarnya ya. Jadi kemudian karena telinga bagian dalam terhubung ke otak, tinggal yang kanan apa kiri itu tadi. Berputarnya ke kanan atau ke kiri gitu loh. Jadi karena ada gangguan telinga. Persis. Iya. Nah, kemudian juga ini ininya bisa bergerak, terus kita bisa sampai hilang kesadaran gitu ya. Itu bisa juga karena migrain yang terlalu lama. Migrain kan cepet-cepet sebelah. Iya. Tapi juga mungkin migrainnya sebelah kanan terus. Nah, lama-lama bisa jadi vertigo. Iya. Atau kemudian karena infeksi. Di dalam telinga ada infeksi sehingga ada yang tersumbat kan? Benar. Yang satu ngalir, darahnya satu nggak ngalir, itu bisa vertigo. Menyebabkan vertigo. Atau juga karena obat-obatan tertentu yang mengakibatkan gejala itu, misalkan udah minum obat jantung terlalu lama sehingga ternyata ada yang menyumbat malah. Nah, itu bisa mengakibatkan vertigo. Lalu terlalu banyak makan yang asin-asin. Tiap hari makanya keripik kentang apa-apa terus. Asin udah itu asin adalah yang makanan diawetkan. Yang junk food berarti ya, Ki Aji ya. Bahaya tuh. Juga makanan yang terlalu manis yang diawetkan. Yang diawetkan juga. Itu bahaya. Kalau terlalu manis tapi alami, misalkan minumnya manis banget tetapi ini dari madu. Tidak terlalu parah dibanding manis banget tapi dari keripik apa itu yang waduh ada yang manis tuh kalau dari luar itu. Macam-macam. Nah, itu bisa mengakibatkan vertigo. Ya, makanan yang sudah tidak fresh itu ya. Kemudian alkohol juga bisa mengakibatkan vertigo. Jadi terlalu banyak minum alkohol bisa vertigo. Jadi itulah penyebabnya ya. Betul. Baik, untuk sesi ini kita sudahi dulu, akan beralih pada sesi yang berikutnya. Ya, nanti kita nyari solusinya di sesi berikutnya akan mencari solusi tentang bagaimana cara menanggulangi dari vertigo ini. Baik. Pemirsa, kita akan jeda sebentar untuk kembali mengetahui dan cara penanggulangan dari vertigo. Baik pemirsa, kita sudah ada di sesi kedua yang dimana akan dilakukan terapi dan pembuatan ramuan herbal yang akan dipandu oleh Ki Aji dan Pak Agung. Baik, Mbak Carol, terima kasih. Kali ini kita kedatangan seorang tamu, Mbak Wiwing, salah satu rocker Kediri, lady rocker. Mungkin Mbak Wiwing bisa menceritakan punya keluhan penyakit menopo yang pernah diderita. 1 tahun yang lalu kok tiba-tiba saya kena vertigo. Jadi muter-muter gitu ya? Iya. Kalau untuk natap ke atas itu saya munyer. Muter. Munyer. Ya, pusing. Atapnya berputar gitu ya? Iya. Sampai sekarang?
Ya kadang-kadang masih kambuh. Oh, masih kambuh. Terus yang sudah dilakukan pengobatannya Ya untuk sampai sembuh tapi kambuh lagi gitu. untuk pengobatan saya beli ramuan ginseng itu. Oke, Ya, cuma kan kadang-kadang kalau saya dangak apa dipeluk dangak itu kambuh lagi. Masih kambuh Ya. lagi. Ya mungkin saat ini bisa dari Yaji untuk memberikan solusi penyembuhan dari Mbak Baik, Wiwing. baik. Monggo. Terima kasih Mbak Wiwing, izin ya. Iya. Pemirsa, saya kira juga di rumah pemirsa juga ada yang mengalami kasus serupa ya. Nggih. Vertigo. Jadi kalau Vertigo. melihat atap tuh atapnya berputar gitu ya. Iya. Kita juga ikut pusing atau melihat lantainya berputar. Gitu. Nggih, nggih. Sampai jadi lemes segala macam. Hilang keseimbangan kalau bahasa Iya. saya. Hilang keseimbangan, betul. Nah, ini saya akan ajarkan Nggih. ada suatu senam dan ini senam ini sebenarnya menciptakan dokter dari Amerika. Nggih. Namanya Carol Foster. Oke. Ini senam sederhana. Nggih. Jadi vertigo ini sebenarnya semacam ada gangguan di dalam telinga ya. Di dalam telinga. Telinga terus kayak semacam ada kristal tuh yang berjalan-jalan ke satu arah. Oke. Jadi nggak stabil ini Oh, nggak kita stabil. keseimbangan dan ini apa otak kita ini jadi Nggih. terganggu Nggih. gitu ya. Nggih. Nah itu nanti kita coba simak. Mbak Wiwing, ininya ke kanan atau ke kiri muternya biasanya? Apa kalau pas geleng ke kanan atau geleng ke kiri? Ya, betul maksudnya tergantung saya natapnya kemana, Ya. terus itu nanti kayak pusing itu Pusing. jadi iya. Lebih banyak ke kanan atau ke kiri? Kebanyakan paling Ke kanan ya. Ke kanan. Nah ini kasusnya ke kanan. Jadi yang tahu adalah penderitanya ya. Jadi misalkan kalau ngeliat ke kanan, tahu berputar. Nah, itu Iya. berarti berarti kalau ke ada kanan. kayak kristal tuh lari ke kanan dari telinga kanan yang terganggu. Oh, cenderung gitu ya. ke kanan. Oke. Senamnya, jadi ini yang diajarkan oleh Dr. Carol Foster dari Amerika Nggih. itu. Nanti gini Mbak Lin, Ya. kalau pusing Nggih. kan misalkan pegang. Atau kalau ini di tempat tidur gitu ya. Ya. Misalkan di sini pegang, dangak dulu begini 13 detik. Kira-kira 3 detik terus Nggih. pusing diem aja. Oke. Nah, ini ya. Yang kira-kira 30 detik. 30 detik. Terus kita ke depan. Ini saya lepas kaki saya. Nggih. Ke depan ini disentuhkan ini. Kalau di kasur dari kasur pakai bantal gitu ya. Ya. Ditempelkan disandarkan. 30 detik, 40 detik. Oke. Lalu karena ini ke kanan yang bermasalah, tengok kanan 45 derajat. Jika kanan tengok kanan Ke kanan seperti ini 45 derajat ya. 45 derajat. Nah ini mungkin terasa muter-muter nggak apa-apa, diam aja. Ya. Diam. Nah sambil dalam hati. Harus terpejam atau Mata jangan terpejam. karena kalau jangan terpejam. lihat, Terpejam. terpejam aja. Tengah. Terpejam saja, Ya, oke. Kalau lihat tadi sudah muter-muter itu. Ini 45 detik. Dan nanti ini akan berkurang. Jadi gerakan yang kanan 45 detik. Ya, gerakan Nggak sampai 1 menit. Ya, atau 1 menit juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa sampai 41 menit. Yang penting sudah enteng, baru naik sedikit segini gitu ya. Kira-kira segini gitu. Kalau posisinya nanti agak sehat, posisinya begini. Nah, gini nih. Oh. Nah, gini ya. Posisi seperti kerbau gitu ya. Ya. Oke. 45 derajat. Oke. Selama Tegak 45 detik. 40 detik 1 menit. Tegak baru diluruskan. Ini biasanya udah hilang. Kita dicoba sekali lagi. Mungkin kalau bisa posisi Itu dilakukan saat kena vertigo, Iya, kena serangan Betul. Coba. dan sudah terbukti Anu aja ya. Dia pegangan ya. Ya. Gini aja mungkin Gerakan, gini, gimana aja, kakinya. supaya hafal gerakannya. Ini ya. begini. Kira-kira 30-45 detik. Terus ke bawah sampai ininya nyentuh bantal atau nyentuh kasur gitu ya. Atau kursi kalau kita posisi berdiri. Ya. Atau meja gitu ya. Terus ke arah kanan, kanannya yang begini. Jika putar kanan berarti arah kanan. Ya, taruh salahnya. Mundur-mundur tapi merem aja. Mundur sebentar, nggak apa. Kira-kira udah mundurnya berkurang. Angkat ke atas sini. Ya, taruh gini ya. Oke. Tetap ke arah 45 derajat. Masih miring ke Ya, kanan. Oke. Terus merem. Kalau sudah 45 detik, sekitar 1 menit. Baru Kembali. Nah, ini udah berkurang tadi. Oke, ini teknik yang Ke kanan itu berarti searah jarum jam. Ya, ya. Ke kanan searah jarum jam. Ya pokoknya kan dari kanan langsung mundur gitu. Ya. Nah, ke kiri mah nggak apa-apa, nah kayak gitu. Nah, Oke. kalau sudah, terus ada teknik pijitnya. Teknik pijit yang pertama, ini garis tangan tahu ya, garis telapak tangan ini, 3 jari coba, 3 jari sini ya.
kelihatan ya. Nah, di unyer-unyer. Nah, 3 jari habis sekitar sini. Nah, unyer-unyer. Di unyer-unyer sampai pasti terasa sakit kalau pas kena vertigo. Pas vertigo. Itu berarti tangan kiri ya? Nah, nanti kanan kiri. Oh. Nah, kanan kiri dua-duanya aja, kanan kiri. Ya. Nah, nanti lebih banyak. Nah, terus yang ini juga sama. Kenanya kanan. Nah, Berapa detik? Nah, sampai enteng. Nah, gini kira-kira. Merasa enteng, Ya. merasa enteng. Nah, strukturnya gini. Sebenarnya gini, kalau kita yang kena kepala kanan itu biasanya jalurnya yang kiri. Yang lebih banyak di Ya, sebelah paham, tapi paham. sebaiknya dua-duanya. Mending dua-duanya aja, ambil Ya, safety-nya. nanti lancar ya. Iya. Satu gini Pak, pokoknya 3 jari di bawah dari sini ya. Ya. Lebih jauhnya gitu ya. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, ini titik pusat kepala sini. Nah, dicari yang agak empuk, ubun-ubun ya. Empuk. Nah, ini diundur-undur juga. Nah, diundur-undur. Cari yang agak empuknya, ada Sampai enteng. cekungan dikit. Nah, itu ya, ketemu ya. Oke. Ini pun gitu ya. Nah, diundur-undur ya. Itu juga berapa detik? Kira-kira setengah menit sampai 1 menit gitu ya. Nah, sekitar itu. Lalu titik di sini nih. Ini Di belakang telinga di belakang telinga ada yang cekungan. legok itu. Ya, pas legok itu sama. Diundur-undur. 3 titik itu. Sambil dipencet, mungkin terasa sakit, nggak Iya. apa-apa. Nanti terus akan sembuh tuh. Nah, terasa sakit kan? Iya. Nah, itu karena aliran darahnya ada terganggu. Berarti satu menit juga ya? Ya, Kira-kira. nanti kira-kira 1 menit. Nah, paham ya? Paham. Saya ulang lagi. Titik pertama 3 jari di bawah ini. Ya. Diundur-undur. Ya. Kanan kiri aja sekaligus, kanan kiri ya. Ambil safety-nya. Bun-bun, anggap aja bun-bun. Pas yang tadi yang puncak, Ya, puncak kepala yang dan legok. legok. Terus yang Di belakang kuping telinga. Oke, itu nanti cepat sembuhnya. Karena intinya Oke. pusing vertigo itu aliran darah nggak ngalir dengan normal, tidak lancar gitu saja. Oke. Ada semacam aliran yang Setengahnya dipompa ya. Nah, betul. Dipompa lah, gitu. dipompa. Nanti Fungsinya kalau itu. di kami kita akan terapi kepalanya ditarik, tapi datang ke kami nanti karena perlu tempat khusus ya. Ya. Ditarik supaya intinya Ada penanganan yang lebih Jadi- spesifik. Ya. sembuh. Jadi Oke. penyebab vertigo itu selain apakah karena minum obat macam-macam Oke. dan menyebabkan vertigo, Oke. terus aliran darahnya nggak lancar, Oke. bisa juga karena di sininya ada dislokasi. Kebanyakan kasus itu dislokasi leher, ya harus dibetulkan lehernya. Oke, Nah, itu oke, nanti oke. ke tempat kami. Nah, setelah itu minum ramuan. Ya. Nah, kalau tadi udah beli di Sinse itu juga bagus, tapi Oke. di rumah di dapur pasti ada. Coba Oke. Pak Agung praktekkan untuk membuat jusnya dulu. Pakai jus yaitu bahannya jahe, kunyit. Nah, langsung masukkan Yang ke hijau-hijau itu apa ya Pak? Jahe. Saya jelaskan itu jahe, kunyit masukkan dulu sekitar Anyit. itu aja cukup itu nanti untuk. Dimasukkan aja nggih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian yang itu coba diambil, Ya. Rin. Yang hijaunya. Ini yang hijau itu Nah, daun apa ya? masukkan. Oke, ini dimasukkan Pak. Ini namanya sirih Cina atau suruh-suruhan. Ini liar, tanaman liar. Di pinggir jalan, di kebun, di Sirih halaman, Cina. dicek itu ada. Namanya Tanaman Sirih liar. Cina. Sirih Cina atau Ah, suruh-suruhan. suruh-suruhan. Suruh-suruhan orang Sunda. Nggih. Ini sekalian batangnya karena ini lembut. Ya. Jahe, kunyit, Jahe, kunyit, jeruk, jeruk pipis. nipis. jeruk nipis. Masuk. Masuk sama Masuk. suruh-suruhan. Suruh-suruhan. Lalu tape, sedikit tape. Tape. Kasih tape. Kenapa tape? Jadi gini, kalau pusing itu Ya. darahnya nggak lancar toh, tape itu nanti membuat darah. Berapa tapenya? Ya segitu cukup. Nah, Satu. jadi kalau punya banyak tambah lagi. Ben enak setengah ya. Nah, tambah air. Kalau punya air kelapa lebih bagus, tapi kalau ada yang penting air yang bersih, higienis ya. Air kelapa apa air degan? Air degan lebih bagus lagi. Berapa ini, Mbak? Ya sekitar untuk 1 gelas lah. Ya kira-kira separuhnya botol itu. Nah, ditambah lagi. Dengan kira-kira. Ya, ditambah lagi. Karena bahasa secukupnya tuh Ya. beda-beda. Ya. Betul. Oke, terus? Oke, sedikit Terus lagi. setengah. Sedikit lagi. Ya, kira-kira cukup. Nanti kalau Ya. Oke. tambah. Nah, kita nyalakan. Maju apa mboten? Majunya nanti yang Oh, nanti. Kalau sudah disaring. Oke, betul. Oh, majunya buat saya aja. Oke. Ini madu punya nih. Ya, sama aja ya. Ya enggak, no, anu. Oh, Wah, Ya. cewek sebenarnya yang pakai itu cewek. selanjutnya ya. Oke, siap. Oke, terus? Lalu dinyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga halus ya. Nah, ini yang pertama kita buat jus. Kenapa jus? Pertama mudah.
dicicipin pakai sendok dulu. Enggak dikasih madu dulu. Cicipin dulu sebelum nanti. Originalnya. Apa? Kayak apa? Originalnya. Orinya dulu. Namanya jamu tuh original. Ya. Kalau sirup tuh manis. Gimana rasanya? Itulah Ya jamu. kayak empah-empah. Ya, masuk. Ya maksudnya Nah, tinggal untuk enak disaring dulu, masukkan ini gelasnya, enggak. Itu saringannya, terus nanti tambah madu. Wah, saring. Ya, itu. Nah, selanjutnya Mbak Wiwi silakan membuat wedangnya versi hangat. Bismillahirrahmanirrahim. Bahannya sama, ini mungkin ditambah kencur kalau ada kencur ya. Kencur ini kencur ya, kencur. Jadi jahe, kunir, cor. kencur, jeruk nipis, udah ada di Ya. dapur ya. Ya. Udah masukkan sini. Ini udah dipotong-potong. Jadi dipotong-potong aja tuh digeprek. Nah kalau dipotong-potong nanti kalau mau dimakan nggak apa-apa. Enak kok. Jahe itu dimakan enak kok. Sehat kok. Itu ya. Jahe, kunyit, kunyit, kencur. kencur, ya ada semua di situ. Terus jeruk nipis. Nah, Ya. jeruk nipisnya ini mungkin dipotong dulu, terus dimasukkan sekalian kulitnya nggak apa-apa. Nah, Ya. masukkan ini air panasnya. Nah, air panas. Taruh gelas itu dulu. Nah. Ini namanya wedang. Wedang itu artinya minuman panas ya. Wedang jahe, wedang teh. Hangat atau panas? Coba ditutup sebentar. Biar ke supaya tubuh enak. Ini terserap semuanya. Ya. Jadi sekali lagi bahannya tadi yang utama Kunyit, kunyit, kencur, kencur, jahe. jahe itu ada di dapur ya. Ya. Kebangetan kalau dapur nggak punya itu Ya. kebangetan. Ditambah jeruk nipis. Jeruk nipis juga pasti ada di dapur. Nah kalau Ini apa sih? nah kalau di sekitar ada daun kule tambah daun kule, Oh. daun susuruan nanti ditambah daun susuruan kalau ada. Markisa tambahkan, daun sisa tambahkan nggak apa. Ya. Tapi yang intinya Kunyit, kunyit, Jahe. kencur, jeruk nipis. Terus tapenya tambahkan, tapenya tadi masih ada tape? Masih. Ya. Wedang kasih tape. Tape ini selain membuat badan hangat ya, ada probiotik. Itu berarti baik. Karena proses tape itu adalah difermentasi. Fermentasi. Ya. Nah di kami menyediakan probiotik khusus untuk kesehatan ya. Ini penelitian dari profesor-profesor. Oke. Jadi ini kalau kita membuat ramuan terus tambah probiotik, Oke. nanti khasiatnya akan lebih bagus Oke. dan tahan lama. Mau bertahun-tahun tidak akan rusak. Tambah jos. ya. Ya, jadi kalau sesuatu yang dikasih probiotik itu makin lama makin baik. Coba cicipin. Ini belum Yang dikasih ini madu cicipin, ya? udah kasih madu kan? Dereng. Nggak tambah madunya, itu silakan Sesuai selera. ditambah. Jangan banyak-banyak tapi. Karena ini Selera banyak bukan itu. Banyak-banyak. Secukupnya. cepat sembuh ya. Sebelah cukupnya. Apa tambah lagi? Nah, segitu cicipin dulu. Nah, ya. Jadi soal selera ya, kalau madunya. Secukupnya tetap itu. Saya suka manis ya selesai secukupnya. Gimana Nah, rasanya? kayak Enak. kayak anu ya. Kayak Seger. seger kayak Ya. sinom gitu ya. Nah, Ya, kayak ada ya. sinomnya, Ya. padahal nggak ada sinomnya Nggak ya. ada sinomnya, maksudnya Iya, karena sinom. tape mungkin ya. Nah, jadi ada Ya. tapenya, ada gabungan dari jahe, kencur, Ya. sama teman tadi. Enak toh? Bayar, Mbak, Jadi bayar. obat ginseng gitu. Setelah minum bayar. Enak kan? Kalau obat ginseng bentuknya apa? Kapsul ya? Ya itu apa ada bulatan. Ya, bulat-bulat kecil Iya. hitam-hitam itu kan? Iya. Kalau Kapsul ini- bulat. Jadi gini, kalau ramuan udah bentuknya cairan, itu diserapnya lebih cepat. Ya. Kalau yang bulat atau kapsul kan harus dihancurkan dulu. Ya. Ada waktu. Ya, nanti pasti ada Itu waktu. ampasnya. Itu waktu. Kalau ini ampasnya relatif sedikit. Nah coba sekarang yang ini, wedangnya. Coba wedangnya gimana ini? Ini yang dikasih Ya. dikasih. Anget deh. Ya, wedangnya. Udan-udan enak. Apa anu? Madu lagi. Tanpa madu dulu, tanpa madu. Oh, tanpa dulu. madu. Ya Allah. Oh, taman Tanpa mas. madu dulu. Sendoknya. Oh, sendoknya oke. Amit, amit. Cicipin dulu tanpa madu gimana? Itu rasanya. Dan enak nih, baju anget, wedang anget. Gimana rasanya? Musim hujan. Seger kan? Nah ya, tanpa Seger. padahal belum ada madunya. Iya. Udah enak kan? Iya. Tambah madu pasti lebih enak. Iya. Nah, begitu pemirsa Oke. sekalian. Oke. Jadi kalau kena vertigo, jangan khawatir. Vertigo itu sebenarnya bukan penyakit khusus, tapi dia tanda-tanda gangguan kesehatan yang lain. Jika terserang nanti melakukan kegiatan tadi. Senam tadi ya. Senam. Ya. Karena dulu itu apa menengah aja, terus tunduk, lalu Belok nah 45. pusingnya kiri apa kanan? Enggak, kanan ya belok ke kanan 45 derajat. 45. Iya, nanti setengah, terus nanti baru tegak. Urut Ya. Ya. tangan. Terus pijitnya, Pijitnya ini 3 jari tiga bawah jari. ini, Kanan. barunya Tiga jari. kiri kanan.
Terus ubun-ubun. Yang lego, yang lego Bawah telinga. sama bawah Lalu telinga. kalau untuk ramuan herbal yang penting ada jahe, Kunyit. kencur, Kencur. jeruk nipis, Iya. Tape, tapenya habis. Lainnya apa yang ada di sekitar silakan. Yang lebih enak tapenya Ya. saya. Seperti itu ya. Iya. Nanti juga supaya sembuhnya itu permanen. Oke. Nah, kalau mau lebih jos lagi, telur ayam kampung. Coba tambahkan telur ayam kampung. Kalau telur ayam kampung saya nggak Kuning telurnya. suka. Oh, kalau Iya. nah, makanya tergantung kalau suka. Selera, misalnya Pak ya. Agung suka tambah kuning telur ayam kampung. Kuningnya ya, Iya. kuningnya, kuning Itu telur. jual sekali ya. Oh. Nah, makanya tidak saya masukkan karena Iya. ini doyan apa ya? Sesuai Iya. betul. Tapi kan doyan. Yang utama tadi Jus Pak kasih. ya, Iya. yang utama tadi. Jahe, Utama tadi. kunyit, Kencur, kencur, jeruk jeruk nipis, nipis. tape. Iya, celing tapi. Obatnya enak kan? Iya. Sama senam Allah. tadi. Ya. Lalu nanti kita tambah dengan bagaimana pikiran kita dikelola dengan baik, energi negatif kita keluarkan. Karena juga Mempengaruhi ya Pak. pusing-pusing ini juga biasanya karena Psikis atau psikologi. dan pikiran Iya. numpuk-numpuk sehingga mungkin ada kena asam lambung atau Iya. kena asam urat atau kena apa jantung kan sehingga jadi Iya. si Psikis. vertigo. Itu ya. Oke. Iya. Nah, nanti di segmen ketiga kita akan belajar meditasi dan pembersihan energi serta mengaktifkan menyalurkan energi untuk penyembuhan diri kita. Oke. Mbak Wiwi, terima kasih banyak. Terima Semoga kasih. lebih sehat. Nanti tiap hari minum ini. Ya, terima Kalau pas kasih. kambuh 3 kali sehari sebelum makan, gitu ya. Ya. Untuk Bisa kesehatan. gantinya ngelak juga. Betul. Tapi kalau Maimunan sudah hangat. itu, diminum tiap hari pagi sama sore nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Iya. Ini kan herbal. Seperti kita makan sayur-sayur itu seperti itu Betul. juga. Iya. 3 hari 4 kali. Iya. Makan sayur-sayuran yang berupa air, berupa jus. Agung, Mbak Wiwi, terima kasih pemirsa. Sebelum kita Pak. lanjut ke sesi meditasi, membersihkan energi, mengalirkan energi, kita jeda sejenak. Pemirsa yang budiman, kembali kita dalam program Batara. Di segmen terakhir ini kita akan membahas nanti bagaimana energi mempengaruhi kesehatan kita dan bagaimana nanti kita membersihkan energi negatif, kemudian mengaktifkan energi yang ada dalam diri kita supaya kita makin sehat. Tetapi sebelumnya saya mau berbincang dengan Pak Agung. Oke. Pak Agung, saya itu mengenal Pak Agung sudah cukup lama ya. Oke. Dan Alhamdulillah. kalau tidak salah, Pak Agung juga pernah mengalami vertigo. Saya terserang Bisa vertigo diceritakan? 3 kali. 3 kali. Ya. Yes, itu Berapa sampai parah? opname. Sampai opname. Opname. Berapa hari itu opname? Ternyata 3 hari. Oh, 3 hari. 3 hari terus gitu. Terus alhamdulillah akhirnya saya Pak Haji. Bisa sembuh bagaimana caranya? Saya mempelajari setiap apapun ya, penyakit atau masalah itu kita cari penyebabnya. Penyebabnya. Penyebabnya apa? Kalau vertigo, kalau saya sendiri Ya. Pak Haji nggih, satu terlambat makan, Terlambat makan. banyak betul, pikiran, banyak pikiran. kecapean. Iya. Itu akhirnya ke vertigo. Lek bahasa Jawa mungkin Pak Haji nggih. Masuk angin kasep dan sebagainya. Betul, Nggak tahu bener apa enggak? kasep, Oke ya betul, niku. Ya. Jadi pemirsa, ini kasus nyata Pak Agung ini sampai opnam 3 hari beberapa kali ya. Berkah Jadi 3 karena kali. pola hidup, pola makannya kurang teratur. Tidak teratur. Saya akui. Istirahatnya kurang. Istirahatnya kurang, kecapean. Makannya terlambat gitu ya. Nggih. Kemudian Kecapean. juga udah nggak sempet olahraga barangkali. Bisa ya. jadi. Betul kan? Kerja cari uang. Iya. ya. Kebetulan beliau kan kerjanya diem karena melukis. Mungkin melukisnya Dulu tengah enggak. malam, Dulu gitu ya. waktu itu saya kerja di leasing. Saya Oh, bagian pernah kerja di debt leasing, collector, ya, ya. Pak. Waduh, Tugas lapangan. itu dia. Hujan panas itu Hujan seperti panas, keliling, menghadapi orang uang, stres. uang aja yang cari. Ya. Lupa Nah, dengan kesehatan stres diri. itu berpengaruh besar Betul. menjadi pemicu masalah Tekanan, penyakit termasuk vertigo. depresi. Nah, vertigo itu sekali lagi bukan penyakit khusus, tapi itu adalah gejala dari penyakit yang lain. Nggih. Asam lambung ada nggak dulu? Iya, saya mulai SMP Pak Haji Iya. Malan sampai kuliah tuh langganan mah istilahnya. Mah, atau asam lambung, Langganan oke, mah. atau apapun lah, Betul kalau lah. misalnya asam. Nah, Oke. Jadi kemungkinan besar yang dialami Pak Agung itu sebenarnya masalah asam lambung. Bisa Tapi jadi. kemudian yang terasa adalah vertigonya. Asam lambungnya karena udah terlalu sering jadi Pindah penyakit. Jangan dari karena yang vertigonya itu wah begitu munyer-munyer
terasa kaget. sangat heboh ya. Sakit apa ini saya kaget. Betul, jadi itu. lebih ke asam lambung. Nah, pemirsa, tadi kita punya ramuan. Jadi kalau kena asam lambung, Nggih. di tim kami ini sudah melakukan uji coba Nggih. dan ratusan orang terbantu. Nggih. Itu ramuan yang tadi, yang Nggih. jahe, kunir, kencur, jeruk nipis, tape, Tape, dan nanti ada daun-daunan apapun, Nggih. ditambah areng. arang nggih. Ya arang. Tahu arang ya? Nggih, Nah, paham, ya, kalau Pak. ada yang pernah ke Jogja, Nggih. ada namanya kopi jos. Nggih. Padahal kopi itu untuk orang yang asam lambung nggak boleh. Keluar Nggih, minum betul. kopi, tapi karena dikasih Dengan arang, cara tambah dikasih arang arang. netral. Kenapa? Arang ini sifatnya basah. Basah itu lawannya asam. Nggih. Asam lambung ini bukan Basah, rasa. bukan basah, rasa ya. ya. Jadi asam dan basah. Basah. Basah itu Oke. bahasa Indonesianya dari tingkat apa? Keasaman, pH. Itu pH, kalau oke. ukurannya itu pH Nggih. sekian. Nggih. Nah, itu arang. Nah, arang kalau mau yang bagus beli aja di toko. Bisa di Sudah. supermarket atau di apotek, namanya Norit. Ini arang yang sudah diaktifasi. Padahal kalau kita nggak paham medis itu untuk apa? Ya. Tetap untuk medis. Ya, ini Norit ini malah buatan Belanda ya. Dan ini murah, harganya murah, paling 18.000, 20.000. Orang kebanyakan taunya, oh kalau saya kalau mencret minum Norit. Betul. Ini Oke. pertama untuk menyerap racun. Oke. Racun ya, diare Oke. itu kan karena racun. Oke. Nah, racun. Oke. Kedua, masuk angin. Pakai ini cepat sembuh. Ketiga, asam. Asam itu bukan rasa asam, tapi tadi Oke. asam lambung, asam urat ya. Berlebihan. Berlebihan asamnya. Misalnya Kadar berlebihan. asam berlebihan. Kadar asam berlebihan. Kasih ini. Sama juga kalau di kebun pertanian. Oke. Wah, tanahnya terlalu asam, tumbuhan nggak mau subur. Oke. Kasih areng. Arang. Areng bisa berupa nanti arang sekam ya. Oke. Sekam tahu ya ini apa? Berambut kulit jadi berambut yang udah dibakar. Oh, Jadi nah. areng, itu arang sekam itu untuk menetralkan asam yang asam berlebihan di bumi. Di manusia pakai ini rahasianya nih. Nggih. Saya dulu diajak jalan-jalan pakai bis atau pakai mobil setengah jam pasti minum anti mabuk. Akhirnya apa? Tidur kan. Oke. Setelah sampai tujuan, yang lain cerita, wah mana ini bagus. Wah cewek-ceweknya Tidak cantik." bisa menikmati. Saya tidur aja, kalau enggak muntah-muntah saya. Oke. Sembuhnya karena ini. Karena Norit. asam lambung. Iya, Bang, nah dengar untuk betul. Itu ya. Nggih, betul. Nah, dengar. berikutnya soal stresnya, Nggih. soal pikiran, Betul. dan emosi yang negatif yang membuat kita jadi punya penyakit asam lambung. Oke. Jadi asam lambung itu juga pasti karena pikiran. Nggih. Awalnya Saya setuju. pikiran dulu, awalnya Nggih. pikiran. Nggih. Ya seperti Pak Agung karena dituntut, wah kamu lagi Target. yang ditagih. Nyeneni wong, diseneni wong. Ditantang gelut orang segala macam. Neng kantor seneni kowe bos, nang omah seneni bojo. Ya, di lapangan Lapangan. diajak gelut orang. Waduh, itu Ya stresnya Allah. tingkat tinggi, akhirnya Ah, makan jadi nggak enak, akhirnya terlambat makan, akhirnya Nggih. kena asam lambung. Mungkin dan sebagainya. sedikit Pak Haji ya untuk akhirnya saya mempelajari bagaimana istilahnya menerima masalah satu, Betul. kedua memanajemen masalah. Ya. Itu lewong Jawa Pak Haji nggih, itu ada. Lek gak kuat disunggi ya digendong apa dipikul. Dipikul. Kalau gak dipikul, gak kuat dipikul digendong. Kalau gak kuat digendong dukno, Dukno, selehno. selehno. Ya, Itu betul, saya betul. pakai. Saya juga orang Jawa. Memaksakan diri. Nggih, Ya, itu betul. istilahnya manajemen Masalah. masalah secara Jawa. Ya, jadi kalau kita nggak kuat, Gak kuat apa jenenge? Nyunggi sini dipikul lah. pikul. Kawat dipikul gendong. Kita nggak Kuat kuat, gendong selehno. selehne. Nggak bisa diseret-seret, nggak bisa ya wis. Wis. Wis, boleh konco. Dudu rezekiku. Ya, Apapun lah ya. Enggak ya wis. Nah itu penting ya, jadi menanamkan Enggak. pemahaman, kesadaran bahwa kita ini jangan memaksakan diri. Nah, Betul. Tetapi berusaha semaksimum dulu, Ya, tapi kalau betul. udah ini jangan dipaksakan, Oke. supaya tidak sakit. Nah, energi negatif karena pikiran dan emosi negatif ini harus Oke. kita kelola, kita bersihkan. Nggih, Itu banyak cara. nggih. Nah di Nusantara ini nanti ada caranya, oh kita bakar. Misalkan contoh, nanti ya di rumah bisa aja saya tulis hal-hal negatif. Paham? Saya tulis, Nggih. wah aku nesu. Pemarah, nesuan, Aku marah gampang sama dia, benci. Aku ini, aku ini. Oke. Wes, terus Tertulis, bakar. dibakar. Dan kita bakar sambil afirmasi gitu. Nggih. Nah afirmasinya Mempercayai bagaimana?
mempercayai bahwa kita sedang membakar sifat-sifat negatif tersebut. Maksudnya itu. Yang ada dari kita, energi negatifnya. Jadi sambil bakar kita nyebut semua hal-hal negatifku Sudah saya bakar, sudah hilang dari saya. Hilang dari saya. Gitu ya. Cara itu, cara. Afirmasi. Salah satu cara. Nah, afirmasi itu penting, nah. Oke. Jadi posisi afirmasi itu adalah ketika kondisi jiwa kita Oke. udah fokus, pikiran fokus, nah termasuk ketika kita udah menghadap api, udah nulis, itu pasti kita udah fokus, nggak mikir kemana-mana, Oke. bakar. Nah, cara lain adalah Oke. meditasi dulu. Oke. Nah, kita coba praktekkan, pemirsa mau duduk di kursi, mau duduk di lantai, mau berbaring silahkan, yang penting Cari posisi yang nyaman. Nah. Tidak Nanti terganggu, usahakan, tidak mengganggu. tidak ada gangguan. Tidak gangguan. Nanti bentuk ini segitiga. Jadi tangan Nggih. dua ini di kiri kanan badan. Jadi ya Itu segitiga. idealnya. Atau Nggih. begini juga. Gini Sambil juga tidur boleh. bisa. Nanti sambil tidur sambil begini juga bisa. Ini juga sama. Nanti Intinya meditasi itu membuat fokus maksimal. betul. Fokus. Bukan melamun, bukan persiapan tidur. Betul. Kita fokus, orang meditasi itu fokus. Satu, sampai kalau teori gaji nggih, itu sampai muncul semuanya putih. Iya. Itu teori. Masing-masing nanti sensasinya masing-masing. Nah, beda-beda. Kalau kita mau fokus, nanti apa yang kita inginkan kita Betul. fokuskan di situ. Iya. Ngoten. Nah, dari sini untuk konsentrasi yang mudah, perhatikan apa? Jadi merem. Nggih. Karena kita topik kesehatan, kunci di kami adalah lidah tekuk ke atas, menyentuh langit-langit. Fungsinya Dengan maksud, adalah mengaktifkan kelenjar yang ada di langit-langit mulut atas. Nggih. Nanti hasilnya berupa enzim air liur. Air liur. Nah, air liur ini nanti kita telan untuk membantu pencernaan, membantu pemulihan, perbaikan sel, dan peningkatan daya tahan tubuh. Kita praktekkan lidah tekuk atas, pejamkan mata, perhatikan nafas, ikuti nafas. Orang Jawa bilang angon nafas. Nah, ikuti nafas, nafas masuk, nafas keluar. Makin lama, sadari nafas, menyadari apakah ada yang gangguan dalam nafas kita. Oh, waktu narik nafas kok agak sesek sedikit ya sebelah kanan misalkan. Waktu nafas masuk kok kemudian ada semacam reaksi, nah itu kita sadari saja. Sadari juga fungsi nafas. Bernafas artinya kita menyerap oksigen. Oksigen ini adalah sumber energi juga. Nanti bersama-sama dengan nutrisi, makanan, minuman diproses menjadi energi kehidupan kita. Itu fungsi nafas. Sadari pentingnya nafas. Kita ini harus bernafas supaya hidup. 2 menit saja nggak bernafas, kehidupan berakhir. Ya. 2 menit paling lama mungkin kalau terlatih pasukan khusus itu paling 3 menit, 4 menit. Tapi kalau orang awam paling 1,5 menit, 2 menit. Tidak bernafas, kehidupan akan berakhir. Nah, sadari itu dan kemudian bersyukur. Sepenuh jiwa kita bersyukur dengan nafas kita. Dengan bersyukur, pikiranku makin tenang, jiwaku makin tenang, tubuhku beristirahat. Nafas semakin halus. Frekuensi pikiran makin tenang, makin tenang. Tidak banyak pikiran yang mengganggu karena sudah makin tenang, tenteram. Nah, ini kita bisa memerintahkan energi dalam diri kita. Energi negatif bisa kita minta keluar. Kita bisa perintahkan seluruh energi negatifku keluarlah bersama hembusan nafasku. Hembusan nafas normal bersama hembusan nafas keluarlah energi-energi negatifku yang berasal dari pikiran-pikiran buruk, prasangka buruk, emosi-emosi yang tidak terkendali, perasaan-perasaan negatif, kemarahan, kebencian, kekhawatiran, ketakutan, dan sebagainya. Energi negatif dari ambisi-ambisi, obsesi, harapan masa depan yang berlebihan, nafsu-nafsu yang berlebihan, keluarlah. Energi negatif dari diriku keluarlah dan diserap oleh semesta. Energi negatif keluarlah, diserap oleh semesta. Tubuhku makin bersih, diriku makin bersih, makin tenteram, damai. Nah, sekarang kita bisa menanamkan afirmasi positif. Misalkan untuk penderita vertigo,
kita bisa bilang, aku sembuh dari vertigo. Aku sembuh total dari vertigo. Makin mantap, makin jelas, makin terinci, makin baik. Aku sembuh total dari vertigo. Aku sembuh total dari vertigo. Aku sembuh total dari vertigo. Nah, diucapkan dalam hati berulang-ulang dengan penuh keyakinan. Kita bisa membuat afirmasi yang lain. Kalau sekarang rezeki sedang seret, ya kita bilang, rezekiku mengalir lancar, rezekiku mengalir lancar, rezeki mengalir lancar, dan seterusnya. Bilang-bilang. Lalu setelah dianggap cukup, kita pasrahkan ke Sang Pemberi Hidup, ke Tuhan yang Maha Pengasih, menurut keyakinan masing-masing. Pasrah dan bersyukur sesuai keyakinan masing-masing. Kita akhiri, terima kasih untuk semua yang mendukung. Dan saat ini tubuh sedang beristirahat, kita akan kembali aktif, kembali beraktivitas. Minta tubuh aktif kembali. Tubuhku, terima kasih, sekarang bangun, aktif kembali. Tubuhku aktif kembali, gerak-gerakan, leher, badan, telapak tangan, jari-jari, kaki, lalu gosok-gosokkan telapak tangan, gosok-gosokkan, lalu usap ke wajah, seluruh tubuh, ini untuk meratakan energi 3 kali. Nah, bagian depan, bagian belakang, kaki. Bagaimana Pak Agung rasanya? Alhamdulillah, enteng. Enteng. Rasa makin Oke. hangat ya badan Oke, kita, itu hangat. energi mengalir. Oke. Nah, pemirsa yang budiman, jadi pendekatan holistik tadi kita sudah punya metode untuk memperbaiki perilaku hidup sehat ya. Oke. Pagi-pagi kita minum air putih hangat, olahraga, makan yang baik, yang teratur, Gerak yang baik, secukupnya. bergerak secukupnya, Harus bergerak. makanan minuman yang alami, Oke. kemudian meditasi atau berdoa, Oke. bagaimanapun caranya itu ya, minum ramuan herbal dan seterusnya. Oke. Nah, untuk pemirsa yang membutuhkan terapi, Oke. konsultasi atau perlu pesan ramuan khusus, silakan hubungi. Dan yang mau belajar Nah, boleh. betul, mau belajar juga nanti Pak Agung ini pelukis. Jadi kalau mau pesan lukisan bisa ke Pak Agung melalui nomor 0821 7000 6478. Sekali lagi ya, mau konsultasi, mau pesan ramuan, mau pesan lukisan, Oke. mau pesan tanaman herbal, mau belajar dan lain-lainnya, hubungi 0821 7000 6478. Oke. Saya Setiasi bersama Pak Agung, Pak dan tadi Agung. Mbak Karol, bersama kru dari Dow TV dan segenap jajaran Rumah Budaya Kediri mengucapkan terima kasih atas perhatian pemirsa. Ikuti terus program Batara karena ini akan membawa kita menjadi hidup lebih sehat. Dan agar kita lebih sehat semangat lagi, mari kita lakukan salam Batara. Siap? Yeah. Yo, ya, hidup lebih sehat. Salam Batara, bahagia Bahagia sejahtera. Matur suwun. Terima kasih.